Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 4 SD Kreatif Insan Rabbani. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semuanya siswa-siswi kelas 4. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat meskipun belajar di rumah ya. Alhamdulillah pada hari Senin 26 Oktober 2020 Ustazah Novi kembali menjelaskan materi tematik PPKN di tema 4 berbagai pekerjaan. Materi utamanya adalah tentang makna dan pengamalan sila Pancasila. Sebelumnya pada video 2 pekan yang lalu, Saza sudah menjelaskan tentang makna simbol Pancasila. Nah, kali ini kita akan bahas lebih lanjut tentang makna dan pengamalan sila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Ustazah menjelaskan tentang makna dan pengamalan sila Pancasila, kita awali hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Kita baca bersama-sama ya. Abata Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, tahukah kalian jika kita mengawali segala aktivitas dengan berdoa adalah salah satu pengamalan sila Pancasila. Kira-kira sila keberapa ya? Nah, mengawali segala aktivitas dengan berdoa adalah salah satu pengamalan Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan pengamalan? Pengamalan adalah bentuk penerapan kita terhadap Pancasila. Baik, selanjutnya kita mulai penjelasan tentang makna Pancasila sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Oke, sila pertama simbolnya adalah bintang. Nah, apa makna dari Pancasila sila pertama? Yang pertama adalah tentang bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Perlu kalian ketahui ada 6 agama yang ada di Indonesia dan semua warga Indonesia berhak memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, masih di makna Pancasila sila pertama. Selanjutnya adalah saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang terakhir adalah tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Seperti di poin 1 dan poin 2 yang tadi, warga negara Indonesia berhak dan bebas memilih agama dan kepercayaan masing-masing. Tentunya harus disertai dengan sikap saling menghormati dan toleransi antar umat beragama. Next, selanjutnya adalah makna Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna yang pertama adalah tidak membeda-bedakan orang yang ada di sekitar kita karena pada dasarnya kedudukan setiap manusia itu adalah sama, ya.
Poin yang kedua adalah, kita harus saling membantu, misalnya melakukan kerja bakti atau memberi bantuan kepada korban bencana sebagai bentuk rasa kemanusiaan. Selanjutnya adalah makna Pancasila sila ketiga Persatuan Indonesia yang dilambangkan oleh pohon beringin. Oke, makna yang pertama yaitu mencintai negara Indonesia dengan cara menjaga warisan budaya yang ada. Bentuk dari makna Pancasila sila ketiga adalah dengan menjaga kelestarian kebudayaan, ya. Selanjutnya yang kedua adalah menjaga hubungan baik dengan teman satu negara meskipun berbeda suku, agama, dan bahasa semata-mata demi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Lanjut ke makna Pancasila sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat dilambangkan kepala banteng. Oke, kita bahas makna yang pertama, yaitu menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Seperti lambang simbol Pancasila sila keempat adalah banteng, ya. Banteng itu adalah salah satu hewan yang suka bersosialisasi. Jadi, ketika kita menghadapi sebuah masalah, alangkah baiknya kita selesaikan dengan musyawarah. Makna yang kedua, tidak memaksakan kehendak saat bermusyawarah. Jadi di sini dalam bermusyawarah itu banyak sekali terjadi perbedaan pendapat, ya. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita pada saat musyawarah. Dan yang ketiga adalah menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Pastinya jika musyawarah dilaksanakan itu dengan tujuan untuk mencapai mufakat, maka hasil musyawarah juga harus disepakati oleh anggota musyawarah itu semata-mata demi menyelesaikan sebuah masalah. Baik, makna Pancasila sila kelima, ya, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya adalah padi dan kapas. Kita bahas makna yang pertama. Makna yang pertama, bersikap adil mulai dari lingkungan terdekat di sekitar kita. Lingkungan terdekat di sekitar kita itu lingkungan yang ada di rumah, ya, lingkungan keluarga. Kemudian di lingkungan sekolah, baru yang paling luar adalah lingkungan masyarakat. Jadi bersikap adil itu harus kita tanamkan sejak kecil. Makna yang kedua adalah menjalankan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita. Nah, ini sesuai dengan materi kita di tema 2, hak dan kewajiban. Ternyata melaksanakan kewajiban itu adalah salah satu bentuk dari sikap kita dalam mengamalkan atau menerapkan Pancasila sila kelima. Nah, selanjutnya pembahasan Ustazah adalah tentang sikap-sikap kita dalam mengamalkan Pancasila. Sebelum kita lanjut ke pengamalan Pancasila di lingkungan rumah dan di lingkungan sekolah. Oke, sikap apa saja yang sesuai dengan Pancasila, ya? Kita bahas dari sila pertama terlebih dahulu. Sila pertama, ya, kita lihat di sebelah kiri bawah. Nah, lambangnya bintang, ya, di situ ditunjukkan ada 2 sikap yang sesuai dengan sila pertama. Yang pertama adalah toleransi antar umat beragama, dan yang kedua adalah toleransi sesama umat beragama. Nah, ini penting, ya. Toleransi antar umat beragama jelas kita tinggal di negara Indonesia yang majemuk, yang memiliki keanekaragaman. Ada 6 agama yang diakui oleh negara Indonesia. Dan selanjutnya toleransi sesama umat beragama. Nah, ini juga penting. Karena kadang permasalahan atau konflik itu juga terjadi akibat adanya kesalahpahaman dan rasa kurang menghargai di lingkungan sesama umat beragama. Selanjutnya adalah sila kedua. Kalian lihat di bagian kanan bawah. Oke, sudah ketemu?
Ya, sila kedua dilambangkan rantai. Nah, sikap apa saja yang sesuai dengan Pancasila sila kedua? Yang pertama ada sikap tenggang rasa. Apa itu sikap tenggang rasa? Sikap tenggang rasa adalah sikap saling menghargai, ya. Yang kedua adalah menghormati hak orang lain. Nah, ini menghormati hak orang lain termasuk salah satu sikap yang sesuai dengan sila kedua. Yang ketiga adalah menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan sebagai bentuk kemanusiaan, ya, rasa kemanusiaan. Oke, kita lanjut ya. Sila ketiga. Kalian lihat bagian kanan atas. Oke, sudah ketemu. Sila ketiga adalah dilambangkan pohon beringin. Sikap apa yang sesuai dengan sila ketiga? Yang pertama, sikap cinta tanah air. Sikap yang kedua adalah cinta damai. Selanjutnya, tidak membeda-bedakan orang lain. Dan yang terakhir, tidak merasa diri sendiri itu lebih daripada suku, bangsa yang lainnya. Jadi, sikap tidak membangga-banggakan asal sukunya. Ya, jadi sikap terlalu membanggakan suku itu juga berpotensi untuk menimbulkan konflik yang nantinya akan memicu pertengkaran, permusuhan, ya, yang tidak sesuai dengan Pancasila sila ketiga. Pancasila sila ketiga ini kan maknanya persatuan. Ya, jadi kalau konflik terjadi itu tidak sesuai dengan Pancasila, oke? Nah, next, sila keempat. Coba kalian lihat 11. Sebelah kiri atas ya dilambangkan kepala banteng. Sila keempat, sikap apa saja yang sesuai dengan sila keempat? Yang pertama adalah suka bermusyawarah. Tadi Ustazah Novi sempat bahas juga kan. Kemudian mengutamakan kebersamaan. Ya, mengutamakan kebersamaan. Selanjutnya tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang terakhir, mendahulukan kepentingan orang lain. Nah, yang terakhir, sikap yang sesuai dengan Pancasila sila kelima. Kalian lihat bagian bawah tengah, ketemu? Ya, dilambangkan padi dan kapas. Ada 3 sikap yang sesuai dengan Pancasila sila kelima. Yang pertama, suka bekerja keras, ya. Yang kedua, selalu bersikap adil. Dan yang terakhir, menghormati bangsa lain. Baik, Ustazah Novi lanjut ke pengamalan sila Pancasila ya. Tadi Ustazah sempat jelaskan bahwa arti dari pengamalan adalah bentuk penerapan kita terhadap Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Ustazah Novi bahas penerapan di lingkungan rumah yang sesuai dengan sila pertama. Nah, ada 3 kegiatan ya. Yang pertama, beribadah tepat waktu. Yang kedua, berdoa sebelum beraktivitas dan sesudah beraktivitas. Tadi Ustazah sempat sedikit ada kekeliruan ya. Ini sebelum dan sesudah beraktivitas. Kemudian rajin mengaji. Perlu ditekankan bahwa pengamalan Pancasila sila pertama ini hubungannya adalah tentang manusia dan Tuhan. Nah, ya kan? Jadi aktivitasnya berhubungan dengan agama, beribadah, dan lain-lain. Lanjut di pengamalan sila Pancasila yang kedua di lingkungan rumah. Oke, yang pertama adalah menyayangi orang tua. Yang kedua, menyayangi kakak atau adik. Yang ketiga, merawat hewan peliharaan. Itu adalah salah satu bentuk aktivitas pengamalan Pancasila sila kedua. Lanjut, pengamalan sila Pancasila yang ketiga di lingkungan rumah. Ada 2 aktivitas ya. Yang pertama, hidup rukun dalam keluarga. Yang kedua adalah bekerja sama dalam keluarga.
Coba perhatikan, kedua aktivitas itu menciptakan persatuan bukan di lingkungan rumah? Baik, kita mulai pengamalan sila Pancasila yang keempat di lingkungan rumah. Seperti yang kalian lihat di gambar adalah mengadakan musyawarah dalam keluarga. Pernahkah kalian diajak berdiskusi oleh orang tua kalian tentang kemanakah kalian akan liburan akhir pekan nanti? Nah, ketika kalian berdiskusi, maka kalian sudah melaksanakan musyawarah di lingkungan keluarga untuk mencapai kata mufakat. Nah, yang terakhir, pengamalan sila Pancasila sila kelima di lingkungan rumah. Ada dua ya. Yang pertama adanya pembagian tugas dalam keluarga. Misalnya, ibu bertugas untuk memasak. Kemudian anak bertugas untuk membantu membersihkan rumah. Nah, ini adalah salah satu bentuk pengamalan sila Pancasila sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, yang terakhir yaitu bersikap adil kepada seluruh anggota keluarga. Baik, kita lanjut ya. Nah, sekarang adalah pengamalan sila Pancasila di lingkungan sekolah. Ustazah Novi nanti akan berikan masing-masing contoh satu pengamalan ya yang ada di lingkungan sekolah. Kita mulai dari sila pertama. Sila pertama ya, salah satu contoh sikap pengamalannya adalah saling menghargai antar teman yang berbeda agama. Saling toleransi juga. Baik, lanjut. Sila kedua di lingkungan sekolah. Nah, seperti yang ada di gambar nih. Ini adalah bentuk pengamalan sila Pancasila yang kedua, yaitu saling berbagi kepada teman. Yang ada di gambar itu berbagi makanan ya. Lanjut, pengamalan sila Pancasila yang ketiga di lingkungan sekolah. Ingat kata persatuan di sila ketiga? Nah, ini salah satu bentuk persatuan di lingkungan sekolah ya. Bekerja sama melaksanakan piket kelas. Selanjutnya adalah pengamalan sila Pancasila yang keempat di lingkungan sekolah, yaitu melaksanakan musyawarah atau berdiskusi ya. Nah, yang terakhir adalah pengamalan Pancasila sila kelima di lingkungan sekolah, yaitu mematuhi peraturan sekolah. Salah satu bentuk kewajiban kita sebagai seorang siswa. Nah, alhamdulillah usai sudah penjelasan dari Ustazah Novi. Kali ini sedikit lebih panjang ya videonya karena pembahasannya juga antara makna Pancasila dan juga pengamalannya. Oke, setelah kalian simak video dari Ustazah, maka yang harus kalian lakukan adalah mengerjakan latihan pada buku tema 4 berbagai pekerjaan. Halamannya adalah halaman 56, 75, dan 87. Semua latihan tersebut ya jawabannya adalah yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Nah, jika ada yang kurang, kalian boleh mencari informasi, boleh bertanya kepada orang tua, atau dari sumber buku yang lain, atau bahkan dari internet. Bisa kalian cari dan bisa kalian lengkapi. Oke. Nah, sekian penjelasan dari Ustazah. Terima kasih sudah menyimak penjelasan Ustazah ya. Selamat belajar. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan tetap terapkan 4M. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa.